Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Para jamaah, rekan-rekan simpatisan channel YouTube Hasan Abdillah, Al-Fakir mengajak kepada panjenengan sedoyo untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, channel YouTube Hasan Abdillah, populasi manusia semakin hari semakin meningkat, sehingga rasa khawatir yang ada di dalam dada, entah itu mengenai pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya, pasti akan mengusik ketenangan diri pribadi kita. Tapi tidak bagi orang yang kokoh terhadap agama. Agama dijadikan obor kehidupan. Agama dijadikan lampu penerang buat kehidupan yang ada di dunia. Insya Allah dia tidak akan pernah bingung. Hidupnya selalu enjoy. Hidupnya selalu tenang. Ada duit, tak ada duit sama saja. Karena apa? Karena dia bermuara satu, gandolannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gandolan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana? Yaitu mengikuti ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam kehidupan ini simple, saudara. Jika kita berpegang teguh pada agama, jika kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan aman, damai, tentram. Yang lain memikirkan ini, kita tenang, ya tetap memikirkan, tapi tidak seperti yang lain-lain. Oleh karena itu, kebingungan ini, saudara, mengenai rezeki kita, mengenai sikap hidup kita, maka kembalikan kepada agama. Ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada istri kita, tetangga kita, dan seterusnya, bahwasanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajaran yang sangat-sangat untuk diri kita, sangat-sangat menjadi solusi buat diri kita. Contoh pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadisnya untuk menjadi solusi buat diri kita. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dawuh, yaitu man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Jika kalau kita mempunyai keruwetan, rezeki seret, seakan-akan kita hidup di dunia tidak punya teman, seakan-akan kita ini punya kesibukan, aduh ya Allah, bermacam-macam sudah. Complicated, bahasa sekarang itu complicated, ini begini, itu begitu, dan seterusnya. Kembali lagi kepada Rasulullah. Seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang dilapangkan rizkinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, saudara, titik tekannya ini, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya,
pertanyaannya, siapa sih orang yang gak mau dengan keluasan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia ini tabiatnya kalau sudah diberi gunung 1 emas, kepingin ada 2 gunung emas. Ketika diberi 3 gunung emas, minta lagi 4 dan seterusnya dan seterusnya. Punya mobil Avanza, minta Innova. Punya mobil Toyota, minta Pajero dan seterusnya. Dan tidak akan pernah puas. Sehingga membuat ketidakpuasan ini membuat bingung dia. Ketika dia bingung, seakan-akan rezeki yang Allah berikan begitu sempurna kepada dirinya, dia mikir tidak pernah sempurna. Nah, ini tabiat manusia. Nah, oleh karena itu, ketika kita kepingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu, kepingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunsa'alahu fi rizki, diperpanjang usianya. Panjang usia bukan hanya sekedar hitungan tahun, tidak. Jadi namakan panjang usia adalah bagaimana usia yang sesingkat ini menjadi usia yang bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, punya buah masyarakat. Nah, ketika kita kepingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, kepingin ini kecungga, kepingin itu bisa, kepingin begini bisa, sama dengan yang lainnya, dan seterusnya. Dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddatan warahmah, anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Jawabannya apa? Yaitu falyasil rahimah. Maka orang itu jangan sampai gemar memutus tali kekerabatan. Jangan sampai gemar mempunyai hati tabiat niatan untuk memutus tali kekerabatan. Naudzubillah. Subhanallah. Ya Allah, inilah ya saudara, Rasulullah SAW memberikan resep kepada kita. Siapa yang kepingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan, diberi barokah, manfaat dan seterusnya, maka jangan sampai memutus kekerabatan, baik internal ataupun eksternal. Jangan gara-gara jabatan kita memutuskan tali kekerabatan. Yang jangan sampai saudara. Jika Anda memutus tali kekerabatan, secara otomatis panjenengan akan memutus rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan turun kepada sampeyan. Maka walhasil, marilah kita berbagi diri kita, niatan kita, sikap kita, ucapan kita. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti kebahagiaan di akhirat. Bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita termasuk orang-orang yang ahlul jannah. Orang yang dirindukan dan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya, Hasan Abdillah. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah kekurangan ilmu saya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.